So we're at Bandar Lampung and today we're gonna visit Waikambas National Park. The Waikambas National Park is close to the coastal waters east of Lampung, thus allowing open access to the zone. The park's 1,300 square kilometer lowland forest constitutes the last habitat expected to restore the population of Sumatran rhinos. Regarding to my sources, they are indeed fond of rolling around in mud holes to cool off. The mud also functions as a repellent of blood-sucking, disease-transmitting insects. Rhinos should not interact too much with people as they are sensitive and human presence often disturbs them. Keeping Sumatran rhinos in captivity requires special attention because the species cannot be totally confined and needs a lot of open space to live. The 100-hectare SRS has 6 enclosures built around the sanctuary, each covering no more than 700 square meters, with the remaining area a space where the rhinos can roam and interact with nature. These photos were taken by my father during his visit a couple years ago. My father said that in the middle of the SRS, a mating area is provided for the rhinos, which is far smaller than the 6 enclosures. Female rhinos are ushered to the area when they show signs of estrus, or sexual receptivity. They have a maximum period of fertility of only 4 days, during which pheromones are excreted. Male rhinos can smell the pheromones from several kilometers away. Intensive observations are required to detect the estrus cycle. Their solitary character makes the mating process very fragile. Sumatran rhinos are on the brink of extinction. Unless protection is carried out intensively, their fate is no better than the other species that have already been wiped out. Future generations will only see them in pictures or at museums. I want to see other key species such as Sumatran elephant, Sumatran tiger, tapir, and sun bear. But due to COVID-19 disease, I could not do this. I have to stay outside the park while I may visit Waikambas National Park office. Kira-kira seberapa pentingnya Taman Nasional ini bagi generasi muda sekarang? Taman Nasional ini bagi generasi kami punya kewajiban untuk memang merawat, melindungi ini yang akan kita serahkan kembali ke generasi-generasi yang akan datang. Jadi saya kan salah satu dari anak-anak generasi muda sekarang ya Pak. Kira-kira apa yang bisa kami lakukan Bu? Ya, untuk saat ini para generasi muda, ayo kita ke Taman Nasional dulu. Nah, untuk mencintai Taman Nasional harus kenal dulu, nah, harus lihat dulu, harus datang. Ayo ke Taman Nasional. Nah, setelah kenal dengan Taman Nasional, sudah tahu dengan Taman Nasional, mudah-mudahan cinta dengan Taman Nasional. Berarti tak kenal maka tak sayang. Betul, harus tahu dulu apa isinya Taman Nasional ini. Berarti bisa saya panggil teman-teman saya untuk datang ke Taman Nasional dan mencintai Taman Nasional. Oh, terima kasih. Oke. Hi guys, so I'm currently at Waikambas National Park. They have this slogan right here, Ayo ke Taman Nasional. This place is a living habitat for endangered species. Beberapa buku informasi tentang Waikambas, ini tentang potensinya, kemudian ini tentang badak. Selain kita dibudidaya ikan lele, kita juga ada pemijahan lainnya seperti ikan cupang, terus ikan yang air tawar yang lainnya, dan kita sudah merambah di budidaya udang panami untuk membuat inovatif baru. Selama ini kan budidaya harus ditambah yang lebar, ternyata kita punya inovatif untuk mencoba kolam-kolam bekas lele. Alhamdulillah sudah umur 50 hari. Karena faktor cuaca alam mempengaruhi pertumbuhan belum bisa produktif seperti semula dan akan membuat kegagalan berbudidaya pemijahan.
Kira-kira apa yang mendorong Om untuk melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat di sekitar TNWK ini? Masyarakat itu di awalnya masih banyak yang beraktivitas di hutan, terus untuk saat ini sudah berhenti sebenarnya, cuma dialihkan ke pasiran. Di pasiran juga ternyata itu merusak lingkungan. Kemudian kita buat kelompok, tujuan kita supaya masyarakat itu teratasi lah masalah ekonominya, sehingga tidak merusak hutan, juga tidak merusak lingkungan. Dari teman-teman juga sepakat seperti itu. Ada yang tanya apa sih cara yang tepat supaya mereka itu tidak merambah hutan? Ya ekonominya diperbaiki dulu. Bukan masalah sosialisasi, penyuluhan, itu nggak penting saya rasa. Mereka tahu kalau nyuri di hutan, masuk di hutan hukumannya sekian, menambang pasir itu nggak boleh, itu ya mereka tahu. Tetapi kan selama belum teratasi masalah ekonomi, mereka akan tetap seperti itu dan akan berkelanjutan seperti itu. Kita melakukan yang terbaik untuk alam, insya Allah alam akan memberikan yang terbaik untuk kita. Ada balasan. Ada balasannya. Dan saya rasa untuk hubungan dengan Sang Pencipta, Allah akan melihat kita baik. Simple saja, hubungan timbal balik. And here we have one of the pools that has been harvested. So there's literally nothing here. Oh wait, never mind. There is one tiny little fish there. It's swimming alone. Hi guys. We are currently at catfish spawning area in Sukorahayu village in Taman Nasional Waikambas. That is managed by the people of the village to maintain their economy and preventing them from doing illegal activities. Dari awal mula kita perpindahan di sini, pembangunan ini kita semua didanai oleh Yayasan. Mereka ikut juga dalam pembangunan, terus diajarin dalam pembuatan mall, baik pembuatan kompos, semua mereka yang mengajarinya. Baik komposisi, terus jadinya seperti apa, mereka juga yang mengajarinya. Kita di sini produksi pertama itu ke awal mulanya kita 8 ton, terus menjadi 12 ton, hingga sampai sekarang ini kita sudah produksi selama di sini 2 tahun, kita sudah produksi 7 kali ini produksi. Terus untuk kotoran sapi sendiri kan saya mempunyai sapi cuma 4 biji, itu tidak bisa mencukupi, itu kita manfaatkan masyarakat lingkungan segini. Dalam 1 bulan sekali kita tutup buku dan pembagian hasil. Nah di situ kita lihat poin-poin dari absennya. Barang siapa yang absennya full ya itu ada poinnya full. Apa yang tidak hadir ya berarti poin 1 hilang jadi di pembagian. Jadi tidak ada istilah semua anggota kok dibagi rata. Nah kan kasihan kalau yang kerja terus tapi kok pembagiannya rata dengan yang tidak datang. Untuk sementara ini yang masih ada alpukat, mangga, jambu kristal, jambu citra, jambu kristal merah, sama jeruk. So yeah, that's where our journey ends. Even though I wasn't able to meet with the rhinos, at the very least, I learned about behavioral changes from the people who used to be illegal loggers. Now shifting towards agriculture and raising fish and shrimps to increase their daily income. Oh man, I really miss going home. Mom and my younger sibling Arun might have been waiting for our story about the journey. However, we still have to continue our journey for the next few days. Even though it's tiring, I still have a ton of stories to share to my friends.